Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa tarahham wa tahannan ala sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahimahumullah, hadir di tengah-tengah kita para tokoh masyarakat, antaranya Kiai Haji Muhammad Zainal, Haji Ondi Rustandi, Ustaz Abdul Wahab, Haji Jamhari, Ustaz Haitami, Bapak Lurah Pedurenan, RT, RW, juga Habib Muhajir, dan seluruh tokoh masyarakat yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa kita. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang mencintai Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Senang ketika mendengar nama Nabi Muhammad. Terhibur hati ini ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad. Senang hati ini, gembira hati ini ketika kita mendengar tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu suatu kenikmatan. Hadirin rahimahumullah, tadi kita dengarkan alhamdulillah lantunan qasidah ujian kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sekali lagi satu kenikmatan yang luar biasa, yang mana Allah tidak berikan untuk semua manusia. Coba tanyakan kepada orang-orang itu, pernah hadir maulid enggak? Ada orang bertanya, pernah hadir maulid? Maulid itu apa? Sebagian nggak ngerti. Itu direbus atau digoreng maulid. Dia nggak ngerti. Nggak tahu itu maulid itu apa. Subhanallah. Tapi kita diberi oleh Allah waktu, alhamdulillah setiap tahun, alhamdulillah dihadiri juga para sesepuh, para asatidz. Ini suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau maulid tidak tahu, tidak kenal tentang maulid, ditanya lagi, intinya kan kenal Nabi Muhammad SAW. Banyak orang Islam sekarang yang tidak tahu, tidak kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal semua sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah disebutkan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Begitu di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, semua kitab-kitab sebelum Al-Quran menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Sehingga para ruhban, para pendeta di zaman itu sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, mereka sudah tahu tentang sifat Rasulullah SAW. Bahkan cara duduknya, cara berjalannya, siapa sahabatnya, semua sudah disebutkan. Ciri-ciri sahabatnya pun itu sudah ada di dalam kitab-kitab itu. Sehingga orang dahulu, para pendeta itu, para ruhban, para rahib, itu dikatakan bahwa rahib yang ini lebih alim dari yang sana. Pendeta yang ini lebih berilmu dari yang di sana. Apa ciri-cirinya atau apa pertandanya? Hanya bagaimana dia mengenal tentang ciri Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengenal tentang Rasulullah SAW dari sifat Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam 10, ada yang mengenal 20, ada yang mengenal 30. Duduknya, jalannya, semua disebutkan semuanya. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, mereka sudah tahu, sudah melihat dalam kitab-kitab terdahulu akan dilahirkan Nabi akhir zaman. Cirinya bagaimana? Malam kelahiran itu ada namanya Al-Kaukabul Ahmar, ada bintang yang berwarna merah. Itu akan keluar kalau Nabi akhir zaman akan dilahirkan. Maka dia menunggu, dicari di Makkah, di mana dilahirkan seorang anak putra laki-laki dari kaum orang-orang yang bangsawan. Maka dicari, ditunggu. Orang mengatakan itu ada di anak atau putra daripada Abdul Muttalib. Walaupun itu adalah putra Abdullah, karena Sayyidina Abdullah meninggal masih muda. Orang taunya adalah Abdul Muttalib. Maka ditunggu, dilihat oleh si pendeta tadi, oleh rahim tadi, dilihat fisiknya. Begitu dilihat, dia melihat ini seorang bayi yang tampan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulidal Habib wa khadduhu mutawarridun. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa khadduhu, bibinya seperti bunga mawar. Sallallahu Alaihi Wasallam. Mutawarrid, ada sinar seperti sinarnya bunga, seperti bunga mawar. Itu bagaimana indahnya ya, wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang ya, kita dulu masih bayi lumayan ya, kan nggak sehancur ini untuk bayi itu ya. Semua lihat bayi, anak bayi mesti lucu ya. Bagaimana dengan bayinya Nabi Muhammad SAW ya, dan sampai tua pun, sampai Rasulullah SAW tua tetap tampan ya. Orang lain semua berubah, Nabi Muhammad nggak berubah. Ada perubahannya hanya sedikit, bisa dihitung. Badannya tetap tegap, tidak kena sakit apapun. Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Jadi orang-orang itu menunggu kelahiran. Dilihat bayinya tampan, bercahaya. Ini dalam rangka ini kita sekarang menceritakan, mengumpulkan para ulama, para pemuda dikumpulkan lagi. Ingat seorang nabi dilahirkan. Apa hikmahnya? Apa kepentingan kita dengan itu semua? Kalau dahulu Nabi belum dilahirkan, orang-orang sudah banyak mengerti. Masa ya kita sebagai umatnya, Nabi yang sudah dilahirkan masih juga nggak mengerti tentang sifat Nabi Muhammad? Terlalu ya. Maka dikatakan dari bayi sudah tahu. Rasulullah SAW beranjak di usia belasan. Waktu ke Syam bertemu dengan seorang pendeta, dia tahu ini pemuda ini seorang Nabi. Masih kecil pun tahu kalau ini Nabi. Ya, nanti belajar lagi di usia 25, ketemu orang lagi, dia tahu ini Nabi. Makanya ada orang mengatakan begini, jangan sebut Nabi kalau masih kecil. Nabi Muhammad masih kecil jangan bilang Nabi. Nanti sudah umur 40 baru boleh dibilang Nabi. Gitu ada orang gitu. Di YouTube kan banyak orang gila. Ya. Semua orang bicara tentang agama tidak ada dasar, kemudian mengatakan nanti setelah umur 40. Padahal Nabi ya, waktu ditanya, mata kunta nabiyan, wahai Nabi, kapan engkau dilompat menjadi Nabi? Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nabiyan wa Adam lamun jadilun fitinati. Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku sudah dilompat menjadi Nabi dan Sayyidina Adam masih berupa tanah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana itu? Itu yang disebutkan oleh Al-Habib Ali Al-Habashi dalam qasidahnya, walakin barasta ila syahadati akhiran fawujudu ruhika lil wara qudam. Allah sallallahu alaihi wasallam. Walakin barasta, walakin doharta, walaupun engkau tampak akhir dari semua nabi-nabi, fawujudu ruhika lil wara, tapi keberadaan rohmu bagi seluruh manusia ini semua quddamu. Engkau yang pertama. Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang pertama. Ya, cahayanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai umat Islam wajar ya
wajar kita mengenang Nabi itu bukan manusia biasa. Itu yang sering yang harus ditanamkan anak muda-muda sekarang, ya, karena sakralitas keagamaan sekarang itu sekarang digoyah yang luar biasa. Sudah nggak ada sakral lagi sekarang, nggak ada. Nabi dipermainkan, masjid dipakai buat olahraga, ada itu, ya, masjid perempuan-perempuan nyanyi di masjid, ya, joget di masjid.